Dahulu kala, ketika sedang melakukan perjalanan dengan para muridnya, Buddha Gautama sampai di sebuah desa. Lalu, ia memutuskan untuk tinggal di desa tersebut selama beberapa hari bersama para muridnya. Kabar ini dengan cepat menyebar di desa tersebut. Buddha Gautama telah datang ke desa mereka. Mendengar berita ini, masyarakat mulai datang untuk melihat Buddha Gautama secara langsung, untuk meminta solusi dari permasalahan mereka. Lalu, Buddha Gautama pun memberi mereka semua solusi untuk masalah mereka. Sementara itu, seorang penduduk desa berkata kepada Buddha Gautama, "Tuan, kami semua di desa ini mencari nafkah dengan bekerja keras, dan kami bersyukur kepada Yang Maha Kuasa atas segala yang telah diberikan Yang Maha Kuasa kepada kami. Tetapi ada satu orang di desa kami yang sama sekali tidak bekerja dan terus-menerus menyalahkan Yang Maha Kuasa atas kemiskinannya. Dia selalu mengutuk dan mencaci Yang Maha Kuasa. Jika kami mencoba menghentikannya, dia mulai mencaci kami juga. Kami tidak tahu harus berbuat apa." Buddha Gautama tersenyum dan berkata, "Kalian tolong bawa dia kepadaku." Salah seorang penduduk berkata, "Wahai yang bijaksana, orang itu sangat kasar. Dia juga bisa mencaci Anda, dan kami tidak ingin melihat dia merendahkan Anda. Oleh karena itu, tidak pantas untuk memanggilnya ke sini." Buddha Gautama tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, bawa saja dia kemari. Katakan padanya bahwa saya dapat menyelesaikan masalahnya." Setelah mendengar kata-kata Buddha Gautama, beberapa penduduk pergi untuk mengajaknya. Pada awalnya, orang itu menolak untuk pergi ke Buddha Gautama dan berkata, "Semua orang bijak munafik. Mereka semua palsu. Saya tidak akan pergi kepada siapapun." Tetapi, ketika beberapa penduduk mengatakan kepadanya bahwa Buddha Gautama bisa memecahkan masalahnya, dia setuju. Ketika mendekati Buddha Gautama, orang itu menatap Buddha dan berkata, "Katakan padaku apa yang terjadi. Mengapa kamu memanggilku ke sini? Apa yang ingin kamu katakan padaku? Apakah kamu juga ingin agar aku tidak mengutuk Yang Maha Kuasa? Mengapa aku tidak boleh mengutuk Yang Maha Kuasa? Apa yang telah Dia berikan padaku? Dia memberiku tubuh yang tidak berguna ini. Tetapi uang juga diperlukan untuk tubuh. Mengapa Yang Maha Kuasa tidak memberiku uang? Apa yang harus aku lakukan dengan tubuh yang tidak berguna ini? Jika kamu bisa memecahkan masalah uangku, maka baiklah. Jika tidak, kemasi karungmu dan pergi dari desa ini. Saya tahu semua biksu itu munafik." Buddha Gautama tersenyum tanpa marah. Setelah mendengar kata-kata orang itu, Buddha berkata kepadanya, "Sahabatku, aku tidak memintamu untuk percaya kepada Yang Maha Kuasa, dan juga tidak memintamu untuk tidak percaya kepadanya. Penyebab kebahagiaan dan kesedihan seseorang adalah perbuatan mereka sendiri. Itulah mengapa daripada mengutuk orang lain, lebih baik kamu bekerja keras. Maka masalah keuanganmu dapat diselesaikan." Setelah mendengar itu, orang itu marah dan berkata, "Saya tidak memerlukan ceramahmu. Kamu terlihat seperti orang munafik bagi saya. Saya datang ke sini hanya dengan harapan uang. Katakan padaku jika kamu bisa memecahkan masalah uang saya. Jika tidak, pergi saja dari sini." Buddha Gautama melihat bahwa orang ini tidak akan mengerti dengan cara ini. Buddha berkata kepada orang tersebut, "Dengar wahai sahabatku, aku tidak punya uang dan juga tidak butuh uang. Tetapi aku kenal seorang raja dan dia bisa memberimu uang. Tetapi sebagai imbalannya, kamu harus memberikan sesuatu kepada raja." Orang itu berkata, "Apa?"
apa yang bisa saya berikan kepada raja? Saya tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadanya." Kemudian Buddha Gautama berkata, "Raja memiliki seorang putra yang buta sejak lahir. Penasehat medis raja mengatakan bahwa jika mereka bisa mendapatkan mata dari orang yang masih hidup, maka mereka bisa menyembuhkan mata putra raja. Jika kamu memberikan kedua matamu kepada putra raja, maka raja akan memberimu emas yang setara dengan berat badanmu. Dan kemudian kamu dapat menjalani kehidupan dengan emas ini." Orang itu berkata, "Apa yang kamu katakan? Saya harus memberikan mata saya. Mengapa saya harus memberikan mata saya kepada siapapun? Saya tidak akan memberikan mata saya kepada siapapun. Tidak peduli seberapa banyak uang yang diberikan seseorang kepada saya." Buddha Gautama berkata, "Tetapi kamu akan mendapatkan banyak uang sebagai imbalannya. Bukankah kamu butuh uang?" Orang itu menjawab, "Ya, saya butuh uang. Tetapi bukan berarti saya akan menjual mata saya demi uang. Jika saya tidak memiliki mata, lalu apa yang akan saya lakukan dengan uang itu?" Buddha berkata, "Baiklah, jika tidak mau kedua matamu, setidaknya kamu bisa memberikan salah satu matamu. Dengan begitu, aku bisa memberikan emas yang setara dengan berat badanmu kepada raja." Orang itu berkata, "Apakah kamu sudah gila? Saya tidak akan memberikan satu mata pun sebagai imbalan untuk emas. Mataku tak ternilai harganya. Bagaimana mungkin saya menjual mata saya yang berharga ini?" Buddha berkata, "Jika kamu menginginkan lebih banyak uang sebagai imbalannya, katakanlah padaku. Aku bisa memberimu lebih banyak lagi dari raja." Pria itu berkata, "Hentikan, mataku tak ternilai harganya. Tolong tinggalkan masalah ini. Saya tidak butuh uang. Saya tidak ingin menjual mata saya dengan harga berapapun." Mendengar hal ini, Buddha berkata, "Sahabatku, beberapa saat yang lalu kamu mengatakan bahwa tubuhmu tidak berguna. Tetapi sekarang kamu mengatakan bahwa matamu sangat berharga. Matamu hanyalah bagian kecil dari tubuhmu. Jika matamu tak ternilai harganya, lalu bagaimana mungkin tubuhmu tidak berguna?" Mendengar kata-kata Buddha Gautama ini, air mata mengalir di mata orang itu, dan ia jatuh tersungkur di kaki Buddha dan mulai menangis. Buddha Gautama mengangkatnya dan berkata, "Sahabatku, Yang Maha Kuasa telah memberi kita tubuh yang berharga ini. Tetapi kebanyakan orang mengabaikannya dan terus-menerus mengutuk diri mereka sendiri. Beberapa saat yang lalu, kamu berpikir bahwa tubuhmu tidak berguna. Tetapi sekarang, kamu berpikir bahwa tubuhmu tak ternilai harganya. Faktanya, apapun yang manusia dapatkan secara gratis, mereka tidak memahami nilainya. Oleh karena itu, kita harus berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa karena telah memberikan kepada kita tubuh yang berharga ini, yang merupakan yang terbaik di antara semua spesies makhluk hidup." Seringkali kita melihat dalam hidup bahwa orang-orang frustrasi dengan hidup mereka dan mulai menganggap diri mereka tidak berguna. Tetapi mereka lupa bahwa tubuh manusia dan kehidupan ini adalah hadiah berharga dari Yang Maha Kuasa. Tubuh manusia adalah ciptaan Tuhan yang terbaik, karena hanya manusia yang memiliki kebebasan untuk melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk. Hanya pikiran manusia yang dapat menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Hewan atau tumbuhan tidak memiliki kebebasan seperti itu. Oleh karena itu, kita selalu harus berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa
yang telah mengizinkan kita untuk terlahir sebagai manusia. Jika kamu ingin bahagia, maka selalu pikirkan hal-hal yang kamu miliki. Jangan pikirkan hal-hal yang tidak kamu miliki. Sekarang, terserah padamu. Apakah kamu menganggap dirimu beruntung karena terlahir sebagai manusia, atau kamu menjadi sedih karena fokus pada hal-hal yang tidak kamu miliki? Keputusan ada pada dirimu sendiri. So, let's take action. Salam bijak.